Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Ari Permana, Muhammad Rahman, dan Yusya Mawali. Perubahan iklim merupakan perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu yang panjang, mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun namanya. Perubahan iklim ini terjadi karena adanya peningkatan gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer, sehingga menyebabkan gas rumah kaca. Adapun peningkatan gas rumah kaca ini disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia seperti keperluan industri, penggunaan bahan bakar fosil pada kegiatan transportasi, dan juga alih fungsi lahan. Gas rumah kaca yang berlebihan akan menciptakan suatu lapisan yang akan memperangkap panas matahari di sekitar permukaan bumi, sehingga suhu di permukaan bumi akan meningkat dan akan terjadi pemanasan global. Dampak dari pemanasan global yang dapat kita rasakan pada saat ini diantaranya adalah kekeringan, cuaca yang ekstrim dan tak menentu, dan juga mencairnya es di kutub utara sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Pembangunan di kota-kota besar menyebabkan perubahan suhu global yang berakibat adanya perubahan iklim, terutama kenaikan suhu udara. Bangunan gedung berpeluang mengeluarkan 30% dari total emisi CO2 yang dihasilkan oleh kehidupan manusia. Menurut Sabarudin et al. 2011, terdapat dua tahapan emisi CO2 yang dihasilkan dari bangunan, yaitu emisi CO2 yang dihasilkan ketika proses pembangunan, serta emisi CO2 yang dihasilkan pada pemanfaatan bangunan. Penggunaan beton dan semen yang masif dan permintaan yang terus meningkat menjadi pemicu bagi pemanasan global. Pasalnya, beton yang terbuat dari campuran semen, pasir, air, dan batu kerikil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Produksi semen melibatkan penggalian yang menyebabkan polusi udara dalam bentuk debu dan membentukkan energi dalam jumlah besar. Proses kimia dari pembuatan semen juga menghasilkan tingkat CO2 yang sangat tinggi. Selain itu, transportasi yang membawa material bahan bangunan untuk pelaksanaan pembangunan juga akan menghasilkan emisi yang akan berdampak pada perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi perubahan iklim dari sektor pembangunan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada sektor bangunan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, agar desain bangunan hemat energi, yaitu dengan bentuk massa bangunan memanjang dan tipis untuk memaksimalkan pencahayaan dan menghemat energi listrik. Vale 1991. Yang kedua, menggunakan fondasi yang ramah lingkungan. Dalam konstruksi berkelanjutan, fondasi Brookfield memiliki keunggulan tangible seperti meningkatkan produktivitas, lebih sedikit biaya operasional, hemat energi, dan lebih hemat pengeluaran karena tidak ada pekerjaan perbaikan akibat tidak menimbulkan efek besaran serta mengurangi emisi karbon. Saravanan 2009. Yang ketiga, menggunakan fasad kaca berwarna teduh seperti biru atau hijau pada bangunan berlantai banyak daripada menggunakan warna keras seperti abu-abu yang dapat menimbulkan efek silau. Wibisono 1999. Yang keempat, menggunakan material konstruksi seperti bata ringan, kaca, keramik, cat, granit hemat energi dan diproduksi oleh perusahaan yang telah mendapatkan level green. Pemakaian material menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kelima, dengan upaya konservasi energi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengkondisian udara buatan dengan menggunakan AC Variable Refrigerant Volume atau VRV yang dapat menghemat 20-30% energi listrik. Sarpiko 2008. Yang kedua, menggunakan peralatan hemat energi seperti lampu gedung, automatic time switch, dan hand dryer hemat energi yang dapat mengeringkan tangan dalam waktu 12 detik. Yang ketiga, menggunakan alternatif sumber energi listrik yang berasal dari energi matahari atau energi surya. Yang keempat, menggunakan upaya konservasi air yang dapat dilakukan dalam hal berikut. Yang pertama, mendaur ulang air limbah menjadi layak pakai dengan teknologi STP, Sewage Treatment Plant, berbasis biotech system untuk penyiraman tanaman. Yang kedua, efisiensi air keran dan penghematan air dengan menggunakan wastafel otomatis dengan sinar inframerah pada kloset gedung, menggunakan sistem pembilasan menggunakan sistem dual flush. Dengan menggunakan dual flush toilet dapat menghemat penggunaan air sebanyak 50%. Yang ketiga, mengurangi penggunaan air sumur dalam atau deep well. Yang terakhir, perilaku hewan energi. Pencapaian green building tidak hanya secara fisik bangunan, namun juga terbentuk oleh komitmen penghuni gedung yang mendukung perilaku penghematan seperti penghematan
listrik, penghematan air, pengurangan sampah, dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Penghematan listrik yang dilakukan yaitu mematikan AC, mode hibernate komputer, mematikan lampu saat siang hari. Penggunaan air di gedung ini digunakan untuk kegiatan toilet, berwudu, dan pantry. Demikianlah video edukasi tentang bangunan dan perubahan iklim dari kelompok 10 Teknik Green Building SIL 426. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.